Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iib Wijayanto di dalam program Solusik, ya, Solusi Asik dari Pak Iib. Selama beberapa waktu ke depan kita akan berbincang, ngobrol, mengupas berbagai persoalan kehidupan, tentu ditinjau atau dipandang dari perspektif sudut pandang Islam, ya. Dan bagi yang mau bertanya atau ada sesuatu hal yang mengganjal atau ada hal yang perlu untuk kita bersama-sama diskusikan di dalam program ini, silahkan pertanyaan bisa disampaikan ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan kita pada kesempatan hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau kita mandi wajib setelah haid, kemudian saat mandi wajib itu kita lupa sudah berwudu atau belum, maka setelah mandi wajib itu kalau kita mau mengerjakan sholat, apakah wajib untuk kembali berwudu atau diperbolehkan langsung mengerjakan sholat tanpa mengambil air wudu terlebih dahulu, ya. Mohon penjelasannya. Baik, ya. Jadi ini persoalan yang sebenarnya sangat akrab dengan kehidupan kita, ya. Apalagi ibu-ibu wanita yang mengalami siklus haid setiap bulannya, ya. Cuman yang harus saya ingatkan bahwa harus sangat teliti, ya, di dalam memperhatikan masih atau tidaknya seseorang mengalami siklus haid atau menstruasi. Contohnya beginilah, misal berada di kantor, ya, jam berapa, misal 1 siang, itu kan sudah masuk waktu sholat zuhur, pipis misal, ngecek, oh ternyata sudah bersih nih, tidak ada darah haidnya lagi, tidak ada flek dan seterusnya yang menjadi indikator bahwa yang bersangkutan sedang haid, ya. Nah, kemudian jam bubar kantor biasanya jam 4 sore, kan, karena tidak memungkinkanlah, karena pertimbangan repot dan lain-lain, akhirnya mandi wajibnya ditunda sampai jam 4 sore. Kemudian jam 4 sore pulang ke rumah baru mengerjakan mandi wajib dan mengerjakan sholat asar. Padahal kering haidnya itu sudah terjadi dan diketahui. Kecuali kalau tidak tahu, ya, sudah diketahui di jam 1 siang. Artinya apa? Artinya yang bersangkutan sudah kehilangan 1 waktu sholat, ya. Jadi itu diperhatikan betul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, tetapi sebelum saya jawab pertanyaannya, bagi Anda yang belum subscribe, ya, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya, ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan tema video terbaru atau video-video terbaru dari saya, ya. Insya Allah kita bisa ngaji setiap hari, dan saya doakan semoga yang subscribe ngajak teman-teman dan saudara-saudaranya juga untuk subscribe channel Iib Wijayanto. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaannya, ya. Jadi, apakah kemudian seseorang yang mandi wajib masih harus atau masih wajib berwudu kembali ketika akan mengerjakan ibadah sholat, ya.
Nah, sebenarnya para ulama tidak berselisih pendapat sedikit pun tentang persoalan ini ya. Artinya semua ulama sepakat ya bahwa wudhu itu adalah termasuk dari mandi wajib ya. Seperti misal pendapat dari Abu Bakar Ibnul Arabi, beliau mengatakan bahwa para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudhu itu termasuk dalam mandi ya. Pendapat-pendapat para ulama ini ditarik ya dari beberapa dalil yang memang secara tegas sudah membahas tentang persoalan wudhu setelah mandi wajib. Tentu wudhu untuk mengerjakan ibadah sholat ya. Seperti misal ya hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, lalu sholat 2 rakaat, dan saya tidak melihat beliau berwudu lagi setelah mandi. Ya, jadi bunyi teks hadisnya itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, tentu yang dimaksudkan di sini adalah mandi wajib. Lalu beliau sholat 2 rakaat dan saya tidak melihat berwudu lagi setelah mandi. Ya, begitu ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, dan ada satu hadis lain yang juga saya pikir perlu untuk saya ketengahkan ya, dari Ibnu Umar, su'ila anil wudu'i ba'dal ghusli faqala wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai wudhu setelah mandi, lalu beliau menjawab, lantas wudhu yang mana lagi yang lebih besar daripada mandi ya. Nah, jadi saya pikir 2 dalil ini sangat tegas, sangat jelas. Ditambah tadi saya sudah menyampaikan pendapat-pendapat dari para ulama seperti yang disampaikan misal oleh Abu Bakar Ibnul Arabi tadi, tidak ada khilafiyah, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa jika seseorang sudah mandi wajib, ya tentu yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa, apalagi mandi koboi ya. Dulu kalau mahasiswa itu karena satu kos-kosan itu kamar mandinya cuma 1 ya, maka mandinya biasanya sebelum berangkat kuliah itu kan mandi koboi. 5 menit harus selesai karena harus gantian dengan teman-teman yang lain ya. Nah, yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi-mandi yang biasa orang-orang lakukan tentu pada niatnya. Kalau masalah meratakan air ke seluruh tubuhnya, ya orang mandi biasanya membasuh meratakan air ke seluruh tubuhnya juga, kecuali misal orang yang rambutnya panjang, wanita yang rambut panjang atau laki-laki yang rambut gondrong ya, misal khawatir kalau rambutnya basah nanti tidak kering, setelah itu ketika mandi rambutnya tidak dia basahi, mungkin saja terjadi. Tapi kalau untuk misal orang-orang seperti saya ya, rambutnya ya seperti ini saja ya, kalau mandi ya basah kuyup begitu kan. Sayang airnya kalau cuman part per part kalau mandi. Nah, jadi kalau masalah tubuhnya dibasuh semua ketika mandi basah kuyup itu biasa saja. Tetapi yang membedakan antara mandi
yang wajib dan mandi yang biasa tadi adalah pada niatnya. Nah, maka ketika orang sudah mengerjakan mandi wajib, maka berdasarkan hadis-hadis yang saya sampaikan, juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa akan mengerjakan sholat, apakah kembali berwudu atau tidak, maka mandinya itu sudah sama dengan wudunya, ya. Walaupun banyak juga di antara kita, dia tahu persis nih dengan dalil yang seperti ini karena dulu pernah mengaji dan lain-lain, tetapi rasanya biarpun dia sudah mandi wajib, dia tidak kembali berwudu untuk mengerjakan sholat, dia merasa tidak mantap. Nah, kalau yang demikian ya kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau memang merasa kurang mantap begitu kalau tidak berwudu kembali, walaupun dia sudah mandi wajib, ya silahkan saja untuk berwudu kembali karena memang sudah mandi wajib. Setelah itu masih merasa mau berwudu kembali untuk mengerjakan sholat juga bukan sesuatu yang dilarang, ya. Tetapi ketika seseorang mau melaksanakan sholat dan tidak berwudu kembali, ketika dia mengerjakan sholat itu setelah dia mandi wajib, nah maka itu juga hal yang diperbolehkan, ya. Begitu mungkin yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.